Selamat malam, di sini saya akan menjelaskan implementasi fungsi logika XNOR. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya Eunike Friade dengan NIM 232137 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari forward propagation dan backward propagation, di mana di sini saya sudah membuat tabel kebenarannya itu XNOR dengan input X yaitu 00, 01, 10, dan 11. Dan Y-nya 1, 0, 0, 1. Pertama-tama untuk codingannya import numpy. Import numpy itu untuk menghitung matriks yang sudah ditentukan. Yang kedua import matplotlib yang dimana untuk melihat tren belajar model lewat grafik. Nah, yang nanti akan saya bahas. Dimana kita telah membuat data input berupa kombinasi binernya, yaitu X numpy array 00, 01, 10, dan 11. Untuk Y-nya numpy array 1001. Untuk hasil dari penilaian yang X dan Y, saya mendapatkan size dari X itu matriks 4,2 dan dari Y itu 4,1. Lanjut saya akan menjelaskan NP random seed. NP random seed itu untuk mengunci angka acak dari hasil eksperimen konsisten setiap dijalankan. Yang kedua, input size-nya saya mendapatkan 2, yang dimana inputnya untuk sesuai jumlah fitur yang saya sudah tentukan, yaitu X1 dan X2. Hidden size-nya saya mendapatkan 4, yang dimana sebagai hidden layer. Output size-nya itu 1 sebagai prediksi tunggal. Saya lanjut untuk membangkitkan nilai bobot atau W, biasanya disimbolkan secara acak dan biasa disimbolkan B, dengan nilai yang ditentukan di awal dengan nilai 0, di mana W1-nya sama dengan NP random uniform size sama dengan size input size hidden size. Untuk B1-nya NP zeros 1 kali hidden size. W2-nya NP random uniform size sama dengan hidden size output size. B2-nya NP zeros 1 kali output size. Lanjut saya akan menjelaskan dengan menggunakan fungsi sigmoid, di mana yang pertama menggunakan fungsi sigmoid untuk mengubah angka menjadi rentang 0 sampai 1 atau biasa disebut probabilitas, di mana dengan rumus sigmoid atau X sama dengan return, di mana 1/1 tambah NP expand pangkat min X. Yang kedua, menggunakan sigmoid derivatif atau X dengan rumus X kali 1 kurang X. Lanjut, saya mendapatkan running rate-nya yaitu 0,1 dan epoch-nya 20.000, yang dimana jumlah epoch itu untuk maksimal iterasi atau perulangan pelatihan. Loss history atau list untuk menyimpan riwayat error selama pelatihan. Train akurasi history atau biasa disebut list untuk menyimpan riwayat akurasi pelatihan. Tes akurasi history atau list untuk menyimpan riwayat akurasi pengujian. Saya akan masuk untuk rumus bagian epoch-nya. Epoch atau siklus pelatihan, yang dimana Z1 sama dengan NP dot X kali W1 tambah B1. Dan A1-nya sigmoid turunan dari Z1. Z2-nya sama dengan NP dot A1 kali W2 tambah B2, yang dimana YPRED itu turunan dari Z2. Habis itu saya menghitung rata-rata akurasi error antara target dan prediksi dengan menggunakan loss sama dengan NP main. Rumusnya Y kurang YPRED pangkat 2. Loss history-nya history EPET sama dengan loss. Menghitung akurasi jika prediksinya lebih besar dari 0,5 dianggap kelas 1, jika tidak dianggap 0. Yang dimana Y class sama dengan YPRED lebih besar dari 0,5 dikali ice type integer. Akurasi sama dengan NP main, Y class sama dengan Y. Train akurasi history EPET akurasi, tes akurasi history EPET akurasi. Lanjut saya menjelaskan tentang
jika error sudah sangat kecil atau kurang dari 0,01. Untuk pelatihannya itu if loss kurang dari 0,01, maka akan menghasilkan f stop di pouch ke pouch, loss sama dengan loss 9f. Yang kedua, backward propagation atau perambatan balik. Untuk menghitungnya, dengan the output Y sama dengan Y kurang Y pred kali sigmoid derivative Y pred untuk gradien di output layer. Error hidden sama dengan D output kali dot W2 kali T. D hidden sama dengan error hidden kali sigmoid derivative turunan dari A1. Yang ketiga, untuk updatean parameternya atau memperbaiki bobot dan bias. Dengan yang kami dapat W2-nya sama dengan A1 kali D kali dot D output kali learning rate. B2-nya sama dengan NP sum D output kali A6 0 kali keep dim sama dengan true kali learning rate W1-nya X kali T kali dot D hidden kali learning rate. B1-nya sama dengan NP sum D hidden kali exit sama dengan 0, keep dim sama dengan true kali landing rate. Yang dimana kami mendapatkan stop watch ke 6.366 dan untuk loss-nya 0,009. Dimana saya membuat printan hasil testing XNOR-nya. Hasil testing XNOR-nya itu 0,918, 0,0834, 0,1146, 0,8851. Untuk output klarifikasinya 1001, target seharusnya 1001. Untuk akurasinya 100%. Untuk bagian terakhir, saya akan menjelaskan tentang bagaimana grafik dari codingan tersebut. Untuk grafik pertama yaitu training loss XNOR, di mana PLT figure, PLT plot, loss history, PLT title atau training loss XNOR atau judul grafiknya, PLT X label approach atau label sumbu X iterasi, PLT Y label loss atau label 1 sumbu Y atau tingkat kesalahan. Habis itu PLT grid atau menampilkan garis kotak-kotak layar belakang, PLT show untuk memperlihatkan. Di sini untuk grafik training loss, dia harus menunjukkan kurva yang menurun. Jadi kurva yang turun atau melandai artinya model berhasil belajar mengecilkan kesalahan. Untuk grafik kedua yaitu akurasi atau epoch, yang dimana PLT figure, PLT plot, training akurasi history, label training akurasi atau garis akurasi training, PLT plot tes akurasi history, label testing akurasi atau garis akurasi testing, PLT title atau akurasi versus epoch, PLT X label sama dengan epoch, PLT Y label sama dengan akurasi, PLT legend atau menampilkan keterangan warna garis atau legend, PLT grid dan PLT show. Yang dimana untuk grafik akurasi atau epoch, dalam grafik akurasi menunjukkan pada gambar terlihat garis training dan testing berhimpit karena data yang digunakan sama. Untuk yang terakhir, grafiknya itu grafik klarifikasi XNOR, di mana PLT figure for in range len X if Y class atau I sama dengan 0 untuk menampilkan titik sebagai lingkaran merah untuk kelas 0, PLT sketcher yaitu X I0, X I1, C R marker 0, label kelas 0, if 1 else
Untuk menampilkan titik sebagai kotak biru untuk kelas 1, PLT scatter X I0, X I1, CB, marker S, label kelas 1, if I 0 else. PLT title yaitu klarifikasi X0, PLT X label input 1, PLT Y label input 2. PLT legend itu kelas 1, kelas 0 untuk penanda warna kelas. PLT grid berarti PLT show, yang dimana dengan menggunakan scatter plot untuk melihat posisi titik input 0,0, 0,1, dan lain-lain, titik tersebut diberikan warna dan bentuk berbeda-beda berdasarkan kelasnya, yaitu 0 dan 0 atau 1 untuk memastikan pemisahan data sudah sempurna. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kiranya kalau ada salah dalam berbicara, mohon maaf. Sekian, terima kasih.